Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Rahmat Sugiarto, Widya Iswara, BPSDMD Provinsi Banten. Kembali kita akan membahas materi berpikir kreatif dalam pelayanan, di mana ini merupakan salah satu materi yang menarik yang disampaikan pada pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten. Kita sudah lalui 3 pertemuan terdahulu dan ini merupakan pertemuan kita yang keempat, dan kita masih masuk pada contoh-contoh bagaimana kreativitas itu sangat bermanfaat untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di sekitar kita. Sekarang kita akan melihat kecenderungan mobil-mobil yang ada sekarang, di mana hampir semua mobil produksi tahun-tahun terakhir itu semuanya sudah menggunakan sensor parkir. Sensor ini sangat bermanfaat ketika kita parkir, khususnya di mana ketika mobil mendekati objek yang mungkin tidak nampak dalam pandangan kita, namun berkat adanya sensor parkir ini, maka kita menjadi lebih waspada dan bisa melakukan tindakan yang diperlukan, sehingga mobil kita tidak terbentur pada benda yang tidak diinginkan. Dan kita akan melihat bagaimana kreativitas tentang sensor parkir ini juga merasuk dalam dunia kreativitas. Iya, menarik sekali ya. Jadi ternyata orang di sana nggak kalah akal. Gimana caranya walaupun mobilnya nggak punya sensor parkir, tetapi tetap bisa berfungsi sebagaimana layaknya mobil-mobil yang memiliki sensor parkir. Ya, barangkali Anda ingin mencobanya di rumah, silakan ya. Bapak Ibu, silakan tuliskan apa insight yang Anda peroleh, atau lesson learn, atau inspirasi yang Anda dapatkan dengan melihat video ini. Kemudian sampai kita pada konsep tentang berpikir kreatif. Apa sih sebetulnya berpikir kreatif itu? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Di modul yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara tentang berpikir kreatif dalam pelayanan, maka di sana disebutkan bahwa berpikir kreatif adalah thinking which produce new methods, new concepts, new understandings, new inventions, or new work of art. Jadi berpikir kreatif itu adalah proses berpikir yang menghasilkan metode yang baru, konsep yang baru, pemahaman yang baru, penemuan yang baru, dan kerja seni yang baru. Ya, kelihatannya berpikir kreatif itu identik dengan yang new seperti itu ya. Jadi metode baru, konsep baru, pemahaman baru, penemuan baru, dan seterusnya, yang seperti itulah kira-kira. Nah, ini salah satu pengertian tentang berpikir kreatif. Pengertian yang lain ya, berpikir kreatif adalah berpikir dengan menghubungkan ide atau hal-hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Di dalam ilustrasi ini, Bapak Ibu bisa melihat ada sepeda air ini. Jadi mungkin awalnya ide ini berawal dari ada sepeda dan ada air, kemudian dicoba dihubungkan. Sepeda dan air itu nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi ketika dicoba dihubungkan, maka lahirlah produk ini, yaitu sepeda air. Ya, mungkin juga Bapak Ibu bisa mengambil contoh lain, misalnya es dan kuburan. Nggak ada hubungannya sama sekali, es dan kuburan ya. Tetapi Anda bisa melihat sekarang ada produk yang namanya es kuburan yang sangat viral ya, yang mungkin Anda sempat mencicipinya juga gitu ya. Lalu apalagi silakan Anda hubungkan hal-hal yang awalnya tidak ada hubungannya sama sekali, tapi kemudian ternyata bisa menjadi sesuatu yang menarik, yang bermakna gitu ya. Nah, contoh lainnya mungkin dalam hal makanan, ada bubur, ada setan. Nggak ada hubungan sama sekali antara bubur dengan setan. Tapi di Serang, Banten itu ada sebuah tempat yang menjual bubur dengan nama bubur setan dan sangat digemari oleh masyarakat Serang. Ya, itu dia produk kreativitas. Jadi dalam hal ini kreativitas
asumsikan sebagai menghubungkan ide atau hal-hal yang sebelumnya tidak ada hubungannya. Lalu ini juga yang kemudian disampaikan oleh Steve Jobs, founder Apple, yang mengatakan bahwa creativity is connecting things. Jadi kreativitas adalah menghubungkan hal-hal. Nah, jadi seperti ini. Jadi kreativitas itu bukan hal yang aneh ya. Kreativitas itu sekedar hanya menghubungkan hal-hal saja. Maka jadilah satu yang baru gitu ya. Kemudian apalagi pengertian tentang berpikir kreatif itu, di dalam modul bisa Anda dapatkan bahwa kreativitas adalah kemampuan berpikir dengan melepaskan diri dari pola umum yang sudah tertanam dalam ingatan. Dan ini di dalam ilustrasi Anda bisa melihat gedung-gedung yang warna-warni ya. Kita tahu bahwa selama ini yang namanya gedung itu warnanya ya kurang lebih seperti itu ya, ya abu-abu, putih atau apa namanya, ya yang senada seperti itu. Tapi kemudian kalau gedung itu menjadi berwarna-warni seperti ini dan memang kelihatan sangat menarik ya. Nah inilah kreativitas. Jadi kreativitas itu kemampuan berpikir dengan melepaskan diri dari pola umum yang sudah ada selama ini. Dan disebut di sini bahwa hasil berpikir kreatif adalah kreativitas. Bapak Ibu, di dalam modul juga dijelaskan bahwa kreativitas merupakan suatu proses melahirkan gagasan baik berupa karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada dan menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Kreativitas merupakan bahan bakar inovasi. Ya, jadi inovasi-inovasi yang kita lihat selama ini itu asal mulanya adalah lahir dari kreativitas. Sehingga tidak heran kalau kemudian kreativitas disebut sebagai bahan bakar inovasi. Nah, dalam contoh berikut ini Bapak Ibu akan menyaksikan sebuah video yang kreatif gitu ya. Video yang nanti akan Bapak Ibu lihat sebenarnya apa pesan yang tersirat dari video ini. Ya, ini kreativitas yang luar biasa ya dalam sebuah marketing produk dari Harley Davidson, motor besar yang harganya bahkan lebih mahal dari harga sebuah mobil gitu ya. Apa kira-kira yang Anda tangkap dari iklan ini? Ya, betul. Jadi ternyata dengan menggunakan Harley Davidson itu mengesankan orang itu tampil muda walaupun mungkin sudah tidak muda lagi gitu ya. Keren sekali. Dan inilah kreativitas yang kemudian bisa memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Kemudian Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk pada teknik-teknik berpikir kreatif. Jadi untuk kita bisa menjadi kreatif, kita bisa mempelajari banyak teknik ya. Dan saya akan sampaikan di sini beberapa teknik berpikir kreatif. Yang pertama adalah yang disebut sebagai teknik innovation shopping atau belanja inovasi. Jadi dalam teknik ini Bapak Ibu akan diminta untuk mencari inovasi-inovasi, baik itu inovasi produk, inovasi pelayanan, inovasi proses, inovasi struktur atau inovasi sumber daya manusia melalui googling ya. Bapak Ibu bisa cari di YouTube atau di media sosial yang lain dan Bapak Ibu coba temukan hal-hal yang kira-kira bermanfaat gitu ya, yang bisa menginspirasi Bapak Ibu dalam melakukan pelayanan publik. Dan silakan nanti yang Bapak Ibu temukan dicatat, kemudian tugas yang harus Bapak Ibu lakukan adalah inovasi apa yang kira-kira menurut Bapak Ibu menarik gitu ya, kemudian insight atau pelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh, kemudian apabila inovasi itu akan diadopsi di tempat kerja Anda, kira-kira adaptasi apa yang perlu dilakukan. Dan untuk memudahkan, Bapak Ibu bisa mencari dalam sistem inovasi pelayanan publik atau Sinovik. Di sana Bapak Ibu akan temui banyak sekali hasil-hasil kreativitas atau inovasi yang dilakukan oleh berbagai kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Ya.
Kemudian kita akan masuk kepada teknik yang kedua, ya, dalam teknik berpikir kreatif, yaitu teknik sumbang saran atau brainstorming. Teknik ini saya yakin sekali Bapak Ibu sudah sangat mengenal, ya. Namun mungkin sedikit sekali yang menyadari bahwa teknik ini sebetulnya adalah cara yang sangat powerful untuk membangun kreativitas para pegawai di kantor kita. Jadi kita jarang sekali memanfaatkan teknik brainstorming ini atau teknik sumbang saran ini atau teknik curah pendapat ini untuk menggali kreativitas para pegawai. Ya, kebanyakan kita hanya gunakan sesekali saja dalam rapat dan itu pun mungkin tidak kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Jadi ada 4 aturan dasar dalam teknik brainstorming ini. Yang pertama, bahwa ketika Bapak Ibu mengumpulkan semua pegawai dan meminta mereka untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing, maka aturan yang pertama adalah tidak boleh ada batasan dalam berpendapat. Artinya mereka boleh berpendapat apapun, ya, tidak boleh dibatasi, meskipun pendapat itu pendapat yang nyeleneh, pendapat yang aneh dan seterusnya. Jadi tidak boleh dibatasi pendapat itu. Ini aturan main yang pertama. Aturan yang kedua adalah tidak boleh ada kritik, ya, tidak boleh ada satupun yang mencela pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Ya, ini penting untuk menjaga agar setiap orang merasa memiliki kebebasan dan merasa mendapatkan ruang yang cukup dan juga merasa dihargai atas apapun pendapat yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, diupayakan kalau Anda memimpin sebuah forum brainstorming, silakan pancing gagasan sebanyak mungkin. Karena siapa tahu dari sekian banyak gagasan ada 1 atau 2 gagasan yang betul-betul menarik atau yang bisa dikomunikasikan, dikombinasikan sehingga dia bisa menjadi solusi atau alternatif solusi dari persoalan yang kita hadapi. Kemudian biasanya yang menarik dalam kegiatan sumbang saran ini adalah adanya kombinasi dan peningkatan gagasan, di mana ketika seseorang menyampaikan pendapatnya, lalu ada orang lain yang terinspirasi dan dia kemudian menambahkan pendapat itu lalu memperkuatnya, bahkan kemudian menjadikannya lebih tajam lagi. Dan ini akan sangat mungkin terjadi dalam sebuah forum yang namanya sumbang saran atau brainstorming. Silakan nanti Bapak Ibu kita akan latihan sebentar lagi dengan teknik ini, di mana Bapak Ibu akan memimpin sebuah rapat. Dan ini adalah topik yang akan Bapak Ibu cari. Bagaimana caranya agar Bapak Ibu bisa bahagia di tempat kerja. Bapak Ibu silakan atur formasi tempat duduknya masing-masing. Kemudian satu orang akan memimpin. Beri setiap orang kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Bila sudah tercapai 1 putaran, dan bila memang masih ada pendapat yang lain, silakan diputar 1 putaran kembali dan seterusnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Dan setelah latihan ini, Bapak Ibu, kita nanti akan bahas apa saja yang terkumpul dari gagasan-gagasan tentang bagaimana caranya hidup bahagia di tempat kerja. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.